Kalau ente mati, ente ngira itu mati dalam keadaan apa? Mati Pada saat syahid. itu, pada saat itu. Mati syahid. Syahid. Iya. Mati syahid. Iya. Bukan syahid, sangit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda di HMA Podcast, channel YouTube Syam TV. Dan pasti jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan tentunya bersama Habib Mahdi bin Hamzah Assegaf, kesempatan kali ini kita bakal ngobrol banyak sama beliau. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Habib? Alhamdulillah, jaga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat di bulan suci Ramadan, tetap semangat Habib. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan malam hari ini Habib spesial kalau menurut saya. Karena kita ini sekarang lagi ada satu buah fenomena. Fenomena di mana yang terjadi di masyarakat, yaitu tentang rombongan jamaah liar Habib. Rojali. Dan Masya Allahnya mereka saat ini hadir di tengah-tengah kita Habib. Tampang-tampangnya kelihatan. Jadi Habib bisa tanya-tanya nih, kupas sama mereka. Di sini ada siapa kan? Kang Bima. Kang Bima. Ada satu lagi? Kang Haji. Bima pakai, ini wali kota bukan? Bukan. Jadi gini Bib, di sini banyak banget informasi-informasi yang beredar di dunia maya. Entah itu situs berita. Kita lihat sekarang fenomena Rojali marak di kota Bogor. Fenomena Rojali di Bogor kian marak, 6 pemuda sampai tewas. Ini banyak sekali seliweran nih informasi-informasi tentang Rojali. Bukan hanya di channel beberapa koran, tapi juga di channel-channel YouTube banyak sekali seliweran juga. Ini luar biasa, malah justru ada yang dijadikan konten Habib. Yang dijadikan konten sengaja agar mereka itu tenar. Nah, menurut Habib ini malam hari ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi, hal-hal seperti ini tidak menjadi terulang, gitu ya, apalagi sampai ada yang korban jiwa. Monggo sok Habib untuk Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kembali kita sama-sama kita kuak sedikit tentang fenomena yang sekarang ini agak sedikit meresahkan. Khususnya bukan meresahkan hanya masyarakat, majlis, tapi meresahkan beberapa supir-supir truk. Sedikit kita bahas tentang Rojali. Perlu diketahui, Rojali itu mungkin ada sekitar 4-5 tahun yang lalu secara resmi. Majelis Syababul Khair ini menaungi semua majelis. Semua majelis-majelis taklim. Dimanapun, siapapun, komunitas apapun, kita selalu tampung. Tujuannya satu, untuk syiar agama dan juga untuk mendekatkan diri mereka kepada Nabi SAW. Dulu ada sebagian anak-anak muda datang kepada saya, ini sebelum kita bahas Bima ya, anak-anak muda datang kepada saya, mungkin kurang lebih sekitar 15-20 orang, tepatnya di bulan suci Ramadan atau menjelang bulan suci Ramadan. Sebelum pandemi jauh sekali, 2 tahun sebelum pandemi kurang lebih, datang sama saya, Habib, kami ini komunitas santri. Datang dari daerah Bogor Barat, kota Kabupaten Bogor. Kami ini santri-santri kalong, yang ngajinya pulang pergi gitu, yang nggak nginep. Nyantren ya. Bib, kita ini ada komunitas, kepingin diresmikan. Kita ini kalau ngaji ini kadang-kadang nyetop mobil, kadang-kadang jalan kaki berkilo-kilo. Kemudian dari mobil satu ke mobil yang lain, pindah-pindah lah. Kemudian kami beri nama Rojali Habib. Apa artinya Rojali? Rombongan Jamaah Lillah. Rombongan Jamaah Lillah. Jadi itu nama terawalnya namanya Rombongan Jamaah Lillah. Datang kepada saya bicara sama mereka, baik, nggak ada masalah, bagus. Yang penting niatnya yang benar, jangan sampai salah. Kemudian singkat cerita, berkembang. Mereka datang kepada kita, orang kepada Syababul Khair. Di mana saya ada acara selalu datang. Bahkan saya ada acara di daerah, Habib ada acara di daerah Tanara, Banten. Dia pun nekat datang ke sana. Tapi benar, ngaji. Lillah tadi ya? Ngaji, lillah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, semakin menyebar, akhirnya datang kepada komunitas Syamania. Kan komunitas Syamania namanya Sofwan Hadi. Kang Sofwan Hadi itu komunitas Syamania pusat. Kang, kata dia, ngomong sama Sofwan, kita Rojali pingin resmi dong, ada KTA.
Oh ya, Rojali pengen resmi. tapi di bawah naungan Syababul Khair atau Syamania. Datanglah Sofan kepada Habib, ini anak Rojali pengen diresmikan. Ana bilang kalau memang tujuannya karena Allah dan mau mengikuti ADART yang ada di Syababul Khair atau Syamania, silakan. Boleh Habib. Datang. Saya datang buka puasa bersama dengan mereka. Dulu di daerah Pamijahan, Ketua Rojali, kalau saya lupa namanya. Datang ke sana. Buka puasa, ngaji. Senang banget, antusias. Mungkin karena mereka jadikan saya sebagai idola mereka mungkin. Karena dia lihat sosok anak muda, dai muda, dengan cara kita pendekatannya dia masuk. Sampai kita bilang, Rojali itu kalau bikin acara, panggungnya nggak pakai panggung rigging, tapi pakai panggungnya panggung truk. Anda bilang itu. Soalnya digantung di atas truk. Nah, nama ini karena sering disebut, jadilah nama yang ngetren saat tersebut. Namun, seiring berkembang, ramai, berubah sedikit demi sedikit. Artinya, Transformasi mereka. nah, yang tadinya ngajinya benar, datang jauh, duduk di depan, nulis, ceramah dari khusyuk, hudu, mengikuti tata tertib yang diarahkan oleh satgas-satgas majelis. Tapi semakin beda, makin aneh. Ya kan? Dengan cara mengetop paksa. Ini setelah beberapa tahun ya, hampir 1 tahun lebih. Benar. Akhirnya risih lah kita. Dan sempat ana marah, waktu kita cari Sentul, Rojali bikin acara, sebelum itu dia bikin perkumpulan Rojali di kampus IPB, Dermaga. Bib ini di Rojali akan kumpul di sini ratusan, hampir ribuan. Wih, cakep, ana bilang, banyak banget, ana bilang. Nah, cuma setelah dari situ mulai berubah, mulai beringas, lebih kasar. Akhirnya ana capek, ana bilang mulai besok nggak usah pakai nama Rojali. Rojali rombongan jamaah liar. Nah, dari lillah berubah jadi liar. Nah, akhirnya ya udah mulai beda, tak terarahkan. Ketua yang lama pun yang datang ke anak, dia mundur karena tidak bisa diatur jamaah ini. Oh, sekarang anak khawatir ada orang yang menunggangi anak-anak ini. Sampai akhirnya mereka itu yang tadinya sam'an wa ta'atan dengan ada RT majlis, ini makin cengkal, makin berani, makin nekat. Yang kayak gini, apalagi semakin kesini lebih mengarah ke kriminal. Sehingga akhirnya kita bekukan dan kita tiadakan, bahkan kita haramkan untuk mereka beraktivitas yang membawa nama Majlis Syababul Khair. Kita larang. Mereka itu merusak juga nama baik. Ya, betul. Makanya itulah awal mula adanya Rojali mungkin. Adanya Rojali yang memang sebelumnya bernaung di komunitas Syababul Khair atau Syamania tadi. Dan beberapa waktu lalu juga kita sempat diskusi ya, Bib, dengan Pak Kapolresta. Oh, makanya karena ini semakin brutal, semakin tak arahkan, Kapolresta juga minta kepada kita orang cari solusi. Kapolres Bogor, Kapolresta, belum beberapa kepala-kepala daerah sekitar Bogor juga musyawarah sama saya. Karena ini bawa citra buruk untuk majlis manapun. Ya kan, citra buruk untuk majlis manapun. Makanya nanti kita lebih enaknya nih kita ngobrol langsung dengan mantan Rojali mungkin ente ya. Sudah tobat ya Rojali ya? Siap, udah. Saya Bima namanya ente ya? Iya, siap. Tobat ya Rojali ya? Insya Allah tobat. Tobat. Ente ada mau tanya sama ente. Kapan pertama kali ente itu aktif di Rojali? Dan Rojali yang definisi ente itu apa sih? Rojali itu adalah ya sebagai hakikat kepada gimana gitu, penghancur. Ibarat penghancur majlis dah yang bikin rusuh kepada majlis-majlis gitu. Ana maksudnya pertanyaan buat ente. Kapan pertama kali ente masuk Rojali? Pertama kok 2020 masalah. Umur ente berapa tuh? 13 tahun. Sekarang? 17. Berarti bukan 2020 dong. 2018. Iya, 2018. Sekarang 2022. 22. Itu pertama kali ente masuk Rojali? Iya. Usia berapa? 13 tahun. 13 tahun. Kecil banget, berarti masih kelas SMP kan? Belum, masih kelas 6. Kelas 6. 6 SD? Iya. Siapa yang ngajak ente waktu itu? Ya, teman gitu. Ente siapa namanya? Aji juga sempat nge-BM juga. Taubat juga di Rojali. Coba gimana ceritakan. Siapa yang ngajak ente waktu itu? Ngajak cerita itu teman. Jadi saudara sepupu itu ngajak, ya ibaratnya kita main ke sini yuk katanya. Main sini ternyata hadir ke majlis, ternyata ada dikenalin nama Rojali. Ini ada kenalan nama aneh, ya ada sekelompok namanya tim Rojali gitu. Ya siap aneh berangkat.
Rojali itu apa sih sebenarnya katanya. Ada deh pokoknya nanti aja dijelasin katanya gitu. Nanti aneh tanya, nah, cari-cari Rojali itu apa sih, ternyata rombongan jamaah liar bukan jamaah lila. Berarti 2018 sudah menjadi rombongan jamaah liar. Iya, sudah. Sudah itu. Sudah. Milad Sentul kayaknya. Oh iya. Milad ke-9 misalnya. Milad ke-9. 2019 berarti ya, 2019. Ente berangkat, ente dari mana tinggal? Di Kemang, Habib. Kemang. Kemang Karena katanya Kahuripan. mereka punya basis. Oh iya ada basis ya? Ada. Di Kemang? Kemang ada. Ah, sekarang mau tanya sama ente, apa sih motivasi Rojali, maksudnya keinginan hasratnya Rojali itu? Ente tahu nih kan, nge-BM itu bahasa Sunda tuh ya. Nge-BM nyetop truk mobil itu bukan mobil bak, tapi mobil truk fuso, nge-BM mobil-mobil besar. Apa ente nggak takut jatuh atau apa gitu? Tidak, Habib. Karena seenggaknya kayak bangga gitu. Apa yang dibanggakan? Bangga kayak jago terhadapi masyarakat gitu. Jago bisa nggak? berhenti mobil, Jago ya. itu hebat gitu berarti. Bisa ngeberhentiin mobil. Iya, ternyata- Itu umur ente berapa waktu itu? 13 tahun. Ente merasa bangga ketika nyetop mobil? Iya. Terus ada satu kebanggaan, wah anaknya jago gitu. Iya, benar. Kemudian? Kemudian ya makin kesini kayak semakin hati saya hebat gitu. Ternyata makin kesini jadi kayak kebanggaan jadi hilang semua. Jadi kayak gimana gitu perasaan. Hilang semua gitu. Ente pernah jatuh dari truk? Pernah. Jatuh ke bawah? Pernah. Truk apa itu? Nggak salah BSJM. BSJM itu mobil truk semen kan nggak ada baknya. Jadi di atasnya itu kayak ada meja kayak gini. Jadi aneh mobil jalan kebalik ke belakang. Allah, itu mobil truk Semen. itu kan nggak ada gede itu Nggak kan? ada. Jadi Mobilnya besar maksudnya? besar. Terus nggak ada Tronton ya, tronton. tronton ya. Jadi nggak ada pinggiran baknya. Ya tahu. Yang biasa bawa semen per DO kan? Iya. Jatuh terus luka, Agak luka sedikit di tangan. kapok nggak waktu itu? Kapok sekali. Saat jatuh itu kapok, Kapok. nggak mau lagi, masih ngulangin lagi. Masih lanjut lagi. Masih ngulangin lagi. Tapi masih kerasa hebat waktu itu ya. Masih ya. Masih. 13 tahun habis. Terus ente ngeliat teman-teman tadi kita lihat di berita ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, meninggal tewas loh. Anda pernah dengar sekali mereka itu mau datang salah satu pengajian, Iya. bukan pengajian Masya Allah, bukan, tapi mungkin Anda pas kebetulan ngisi di situ, naik truk anak SD sampai kepalanya tergiles hancur karena ban. Ketika dengar itu ente udah kapok atau masih belum? Belum. Belum. Kalau ente mati, ente ngira itu mati dalam keadaan apa? Mati Pada syahid. saat itu. Mati syahid. Syahid. Iya. Mati syahid. Iya. Bukan syahid, sangit. Ente tahu kalau mati itu bukan syahid, sangit. Ente kira itu mati syahid. So, kita bayangkan begini, ini satu pencerahan ya. Alhamdulillah ente sudah tobat. Ini untuk semua teman-teman yang ada dengar video ini. Ada satu anak naik mobil truk satu. Dia pada ngecewakan orang tuanya. Pasti dong orang tua ente kalau ada apa-apa khawatir dong. Benar. Taunya ente dari rumah datang niat mau hadir pengajian. Benar. Pakai sarung, pakai koko, pakai kopea. Udah berangkat, sarungnya dilipat. Benar. Ya kan? Iya. Nyetop mobil. Kedua, ketika mobil berlaju kenceng, itu ente stop paksa kan sampai mundur. Kalau kita lihat dari video tadi itu kan. Iya. Itu kan sampai mundur kan. Tukang supir truknya itu kalau kita ngerem, itu harus pakai rem angin yang bunyi pes. Baru itu bisa berhenti mobil. Kalau misalkan, bayangkan, itu sopir truk gimana gugupnya coba. Satu, ente dolim sama sopir truk yang sedang mencari nafkah. Benar. Ketiga, orang yang melihat, masyarakat melihat, pasti yang dicemooh bukan tingkah laku entenya, bukan perorangannya, artinya itu anak mau hadir majlis, pasti ada nama majlis, itu orang mau hadir majlis, itu orang mau hadir pengajian, ada bawa nama pengajian dan mau majlisnya. Tiga, ente telah melumuri, mengotori nama baik majlis manapun itu. Keempat, ya kan, bikin resah masyarakat dengan adanya fenomena Rojali ini. Akhirnya orang-orang jadi resah banget. Ya kan, resah banget, orang jadi khawatir, jadi takut, jadi nggak baik. Intinya citra majlis tuh jadi nggak bagus. Siapapun guru kita, apapun majlisnya, ketika dengan cara seperti itu kalian hadir majlis, ana yakin semuanya tanpa terkecuali tidak akan membenarkan. Kenapa? Karena tidak pakai sopan dan akhlak.
serta mencoreng nama baik agama, majlis, dan juga nama baik sosok guru yang kita sanjung-sanjung. Paham itu ya? Paham, siap. Nah ini makanya mudah-mudahan teman-teman Rojali dimanapun berada, harusnya sebelum melakukan sikap tuh, tindakan tuh pikir. Nyawa itu jangan kau pakai atau kau buang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Benar. Kasihan orang tua kita. Yang susah, supir. Benar. Orang tua. Ya kan? Kalau meninggal, boro-boro syahid. Itu mati konyol, mati sangit. Bukan mati syahid. Terus yang bikin ente taubat dari Rojali apa itu, Bima? Mikir tobat dari mati di mana? Dari Rojali. Ente Rojali. berhenti memutuskan, udahlah, Anda nggak. Ente sekarang di Korwil, ranting, atau hadir di majlis sebagai apa? Naungannya? Ranting. Ranting. Ranting Rojali. Nggak saat ini. Oh, di Sekarang kan udah nggak di Rojali. Udah enggak, di mana aja. Maksudnya gabung sama Ajis gitu. Ada apa tuh, Jis? Ranting majlis, Korwil atau apa? Nggak masuk ke Enggak masuk ranting. jamaah biasa. Jadi kalau Jamaah mau hadir, biasa. ya. kalau mau hadir sewa mobil. Enggak, Sekarang- berdua naik motor. Oh, naik motor. Ini jauh lebih izah. Ya kan? Jauh lebih mulia, lebih sopan, orang tua juga nggak cemas. Ini gara-gara begini, akhirnya orang tua melarang anaknya untuk hadir majlis. Benar. Jadi seolah majlis itu bukan mencetak menjadi baik, malah menimbulkan keresahan. Benar. Nah, kan yang dirugikan banyak kalau begitu. Makanya di sini Anda mengharamkan keras, ya kan, tingkah apapun itu, dan Anda sangat tidak meridhoi, ya kan, yang membawa nama majlis apapun itu dengan cara menyetop mobil seperti yang sangat luar biasa, yang ngeri banget gitu kan, ngeri banget. Coba dipikir dengan akal yang logika yang wajar gitu. Yang rasional banget. Iya, kalau saya mati ini gimana kira-kira masa depan saya kan masih panjang. Anda mau tanya sama ente, pengalaman menarik ente saat menjadi Rojali itu apa? Banyak, ada Yang yang konyol-konyol aja ya. yang konyol-konyol nyangkut di pohonan, kadang. Nyangkut di pohon. Iya, dari atas kan ada bacaan di atas itu bahasa gaulnya, kalau di atas tronton itu bahasanya kumis, di atasnya itu atas Kabin. kabinnya. Widih. Jadi saat mobil kenceng ada pohon beringin, pohon apa tuh, pokoknya nyangkut di atas pohon. Gitu. Ente nyangkut di atas pohon. Temenannya, Temen ente. Temen ente. Terus gimana? yang mau Temen gimana? anak, temen ente. Temen anak. Temen anak lagi. Itu mah kembali kemana ente? Nyangkut di atas pohon, teriak-teriak dong deh. Teriak-teriak. Mewek minta kagak tolong. tuh? Sendiri. Nangis gak dia? Ya begitu, tolong katanya. Mobil udah jauh, baru saya lumpat juga sama teman-teman saya. Teman saya juga jatuh lagi ke Dia masih aspal. nyangkut ya? Masih nyangkut. Terus dia apa itu biar turunnya? Tar aja. Ya Bentar. ada bantu, saling songgo-songgo gitu. Songgo-songgo. Songgo ditarik di pundak gitu, kadang gitu. Terus apa lagi? Pokoknya banyak dah. Nyolong bambu, bawa pisau, digebukin warga gitu, diomel-omelin Nah, gitu. itu tuh. Tajam di bawah. Ya, tajam. Itulah tadi. Jadi citranya nyolong bambu, kadang antena orang diambil diembat, Benar. jemuran orang diembat, ya Benar. kan? Iya. Itu kan mencuri, tindakan yang nggak baik, kriminal lah artinya, ya kan? Dan itu sangat meresahkan. Ente datang dari rumah, ente hadir majlis, cinta sama Nabi contohnya. Datang dari rumah, cinta dengan Nabi. Kemudian pas di perjalanan, ente nyetop mobil. Nyawa ente jadi taruhan. Terus nyolong bambu juga, ya kan? Ya gimana kira-kira itu kan? Pasti, ya kan? Orang juga pikirnya sudah nggak baik. Makanya saya sangat menghimbau sekali kepada teman-teman Rojali dimanapun berada, ayo kembalikan lagi kepada hitahnya majlis taklim, ya kan? Berjalan dengan rapi. Jangan sampai kalian yang mengaku ingin menyanjung agama Islam, kalian mengatakan mau membela agama Islam, mau jadi garda terdepan untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, tapi caranya salah. Sehingga yang seperti ini yang akan mencoreng nama baik agama, majlis, dan lain sebagainya. Gitu. Penasaran satu sih Habib. Ada di masyarakat itu bertanya, apa nggak dibilangin nih sama gurunya gitu. Padahal saya tahu gitu kan, saya tahu Habib ini sering kali tuh sampaikan di ketika acara dan lain sebagainya bahwa Rojali ini diharamkan dan lain sebagainya. Saya mau tanya sama mereka Habib, ketika Habib menyampaikan hal-hal seperti itu, mereka dengar nggak sih sebenarnya? Teman-teman Rojali ente itu Tidak mau ngobrol. malah ngobrol, Iya, benar. nggak ngaji. Enggak. Nggak ngaji. Jadi datang dari rumah, dibilang kata mau hadiran, sampai di pengajian bukan ngaji malah ngobrol. Benar. Babari ngerokok ya. Iya, saat makhluk kiamat pada ngerokok gitu. Oh ya Seingat Allah. tadi. Kan artinya niatnya sudah salah, Salah, ya kan? iya. Maka sekarang kita kerjasama dengan pemerintah, dengan petugas yang berwenang untuk mentertibkan. Karena ini sangat meresahkan sekali. Jadi fenomena Rojali ini sangat meresahkan. Mudah-mudahan teman-teman
yang mendengar video saya, ya kan? Karena kalian harus paham, siapa yang pertama kali memberikan nama Rojali itu saya. Rombongan jamaah lillah. Tapi karena ditunggangi dan lain sebagainya berubah, jadi saya ganti rombongan jamaah liar. Saya sangat mengharamkan sekali teman-teman yang berupaya hadir majlis dengan cara seperti itu. Niatnya kembalikan lagi. Kalau karena Nabi, kembalikan. Apalagi anak muda yang punya semangat ghirah. Tambah sekarang juga kadang-kadang ada perempuannya juga ini. Benar. Udah Ratu Rojali, aduh, liar ya, makin liar ya. Makin liar. Nanti kita bahas selanjutnya Habib setelah ada beberapa pesan yang akan lewat terlebih dahulu. Ya, ya. Dan tentunya tadi sampai kepada pembahasan tentang bahwa Rojali ini ternyata bukan cuma hanya laki-laki tapi akhwat juga ada. Dan sebelum masuk ke situ Habib, saya mau tanya nih, kalau cium tangan sama Habib, wangi Habib, rahasianya apa? Kita emang nggak bosan-bosan yang menginfokan. Kita ada minyak wangi, memang kita racik sendiri, perpaduan antara Arabian dan Eropa. Kita kasih nama Ar-Raudhu Parfum. Ada beberapa Ar-Raudhu Parfum. Habib yang racik sendiri? Racikan dari kita. Masya Allah. Jadi nggak ada yang punya. Sayang kalau nggak. Jadi nggak ada yang punya. Ini memang minyak wangi khusus kita orang. Nanti ente anak kasih Bima. Tapi janji nggak usah nge-BM lagi ente. Ya. Jangan nge-BM lagi. Siap. Oke? Siap. Bukan cuma parfum ternyata Habib yang Ada koko juga. saya pakai ini. Cakep. Masya Allah. Agak gantengan dikit ente pakai. Makanya masuk podcast. Kalau ente masih bulu. Ente masih bulu. Jadi Kopenya benerin dong dikit. Biar kayak santri beneran ente. Nah, begitu. produk-produk tersebut bisa didapatkan nih pemirsa podcast HMA ya di nomor di bawah ini. Dan itu bisa didapatkan, silakan langsung hubungi saja. Ntar kasih nama Rojali Parfum. AR ini anak Rojali bukan? Hah? AR ini anak Rojali. Oh, bukan. Ar-Raudo ya. Ar-Raudo. Iya, baik. Lanjut Habib pembahasan kita. Ya, anak juga ada perempuan itu. Ada perempuan naik-naik itu. Emang biasa apa ada ratunya apa gimana? Ada ratunya, ada omongan yang mengajak gitu. Apa yang bikin perempuan-perempuan sampai nekat kok berani nge-BM begitu tuh apa? Ya kenyataannya hebat gitu. Kayak dibawaannya hebat gitu. Jadi gimana gitu bawaannya. Besok karena bikin tanding tinju aja ente sekalian. Jangan. Jadi motivasi memang mereka ini emang dianggap hebat. Enggak, artinya gini, mereka ini sudah salah jalan sebenarnya. Salah jalan. Korban ya, Bang? Korban. Mereka salah jalan karena ketidakpemahaman, kebodohan mereka. Salah jalan sehingga mereka jadi dianggap satu tren gitu. Udah salah jalan, dibenarkan sama kelompoknya, dan seolah dikatakan diberikan penghargaan. Gitu kan. Nah ini udah salah kaprah. Pokoknya kita harus luruskan sama-sama. Tanya mente Bima siap gak nih ngelurusin lagi nih Rojali nih biar bener. Siap. Yakin. Insya Allah. Ente tahu loh konsekuensinya loh. Ente ketika ente bicara membuka tentang Rojali pasti teman-teman Rojali, si Bima pengkhianat kan. Gimana kira-kira tuh? Ya insya Allah mau teman-teman mau ngajak anak dianggap pengkhianat, insya Allah anak tetap mengajak baik kepada beliau, mengajak dengan yang arah baik, dengan yang sopan kepada masyarakat gitu. Artinya ente ingin mengarahkan, membimbing mereka bareng-bareng. Iya. Kalau ente emang mau hadir majlis, ente mencinta Nabi, caranya diperbaiki. Iya, dengan sopan, dengan sopan dan adab. Cakep. Ini perlu dicontoh. Iya. Harus dicontoh buat teman-teman yang lain. Jadi teman-teman HMA Podcast, hikmah yang bisa kita ambil petik di sini, ketika kita sudah ketahui, kita sudah paham hakikat dan tujuan hidup yang akan kita gapai di dalam mencari keberkahan di majlis taklim, hadir majlis dengan guru, ikut dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan syiar agama. Ketika kita paham cara yang benar, maka akan kita dapatkan kebaikan dan ketenangan. Ya. Tapi kalau kita sudah salah jalan, ya kan, adabnya tidak dipakai, akan menjadikan sebab ketidaktenangan serta menjadikan bahan cemooh dan juga citra majlis yang kurang baik. Bukan begitu Bima? Iya. Ya, besok kena doa ente jadi wali kota besok. Amin. Tapi yang benar jadi wali kota, yang nurut, Siap. ya kan? Iya, siap. Ikutin apa kata ulama. Siap. Ya. Siap.
Jangan nyeleneh-nyeleneh. Siap. Setuju nggak? Setuju. Iya, nurut sama ulama, dengerin omongan habaib, ya kan, samaan wa ta'atan. Kalau ente siap doain jadi wali kota nih. Amin. Mantan Rojali jadi wali kota, cakep. Ya kan? Cukup Habib sepertinya ya. Masya Allah, sebenarnya sangat menarik sekali pembahasan malam hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Dan bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman yang masih salah jalan di dalam mencari keberkahan. Hakikat keberkahan didapatkan jika caranya benar dan tepat. Tapi kalau caranya salah, tidak sesuai, bukan keberkahan, bukan syahid, tapi Sangit. Terima kasih Habib sudah hadir. Sama-sama. Jazakumullah khair. Terima kasih juga buat Bima Apa? sama Abdul Aziz. Semoga ente juga ke depan jadi orang-orang sukses. Amin. Amin ya Rabbal Ya, Alamin. orang sukses dimulai dari bawah. Amin. Ya kan? Dimulai dari titik nol, tidak ada langsung dengan cara turun menurun. Mudah-mudahan ente bisa membawa perubahan, minimal merubah teman-teman yang salah menjadi yang benar. Amin. Yang keluar dari rel bisa kembali ke dalam rel, ke jalur yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman Rajali juga Allah berikan senantiasa selalu petunjuk di jalan yang benar, yang tepat, dan sama-sama ayo bantu. Bagi teman-teman Rajali yang mau lurus lempeng, silakan komentar di kolom komentar di akun HMA atau Syam TV ya, atau di HMA Podcast ini ya. Kasih komentar, syarat sarannya, dan juga ayo sama-sama. Justru sekarang Anda termotivasi ingin kembalikan Rojali yang dulu ke alam sekarang. Amin. Di Rojali yang dulu jamaah lillah, ngajinya bener-bener, nanti kan bisa gondrong-gondrong tuh. Ya kan? Kelihatannya bergajulan tapi akhlak mereka. Cuma yang sekarang kelihatannya polos-polos tapi nggak berakhlak. Benar. Nah, kita mau kembalikan Rojali seperti dulu kala, rombongan jamaah lillah, bukan rombongan jamaah Liar. Setuju nggak ente? Setuju. Setuju. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah gampangkan. Amin. Silakan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini, karena insya Allah sangat bermanfaat untuk teman-teman Rojali dan semua ahli majlis. Kita harus bangga menjadi seorang ahli majlis yang beradab dan juga berakhlakul karimah. Jazakumullah khair. Jangan lupa share, subscribe, komentar sebanyak-banyaknya agar semakin banyak dan terus mendapatkan informasi. Ketik loncengnya agar senantiasa dapat informasi kalau ada video yang baru. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.